Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Paulo Dybala siap comeback untuk Juventus bulan ini. Dilaporkan Sky Sport Italia, waktu comeback penyerang Argentina tersebut tak lama lagi. Setelah sebelumnya menjalani latihan mandiri, mulai pekan depan Dybala sudah bisa berlatih bersama rekan setimnya. Dybala masih akan menepi di laga terdekat Juventus saat menghadapi AS Roma, Inter, dan Napoli. Ia ditargetkan bisa kembali merumput pada leg pertama 16 besar Liga Champions menghadapi Porto pada 18 Februari nanti. Dybala pernah membobol wakil Portugal itu di 16 besar Liga Champions tahun 2017 dan diharapkan bisa mengulang hal serupa. Ajax sial betul, striker lupa didaftarin, kipernya positif doping. Sepekan ini menyedihkan untuk Ajax Amsterdam. Setelah lupa mendaftarkan pemain, kiper utamanya kena skorsing gara-gara ketahuan doping. Adalah Andre Onana yang dihukum larangan bermain 12 bulan di level klub maupun timnas. Ini setelah hasil tes doping yang dilakukan UEFA menyatakan Onana positif memakai furosemide. Zat tersebut merupakan salah satu obat yang dilarang oleh Badan Anti-Doping Internasional. Real Madrid disarankan jual Eden Hazard. Eden Hazard mengalami cedera di otot kaki kirinya. Itu menjadi kali ke-10 Hazard dihantam cedera sejak bergabung ke Real Madrid pada 2019. Eden Hazard diprediksi bakal absen dalam 6 minggu ke depan guna menjalani pemulihan. Dia harus menepi di 4 pertandingan Liga Spanyol serta di laga Real Madrid kontra Atlanta pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Real Madrid kian terpuruk, Zinedine Zidane tegaskan ogah cabut. Kekalahan dari Levante di laga lanjutan Liga Spanyol 2020-2021 memang telah membuat banyak pihak, terutama fans Real Madrid, berharap Zinedine Zidane ditendang dari kursi kepelatihan. Akan tetapi, Zidane yang mengetahui hal itu justru menegaskan dirinya ogah untuk cabut dari Madrid. Ia enggan menyerah begitu saja dan akan berusaha membuat Madrid kembali ke jalur kemenangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, yang pasti adalah saya pria yang beruntung. Apabila orang-orang mau saya keluar dari Madrid, maka saya tidak akan pergi. Begitu juga para pemain saya, kata Zidane, melansir dari Marca. Tak mau disalip klub lain, Manchester City siap tebus Haaland 1,9 triliun rupiah. Manchester City bakal bergerak cepat untuk mendatangkan Erling Braut Haaland musim panas nanti. Dikutip Daily Mail, manajemen Manchester City kabarnya siap menggelontorkan dana 100 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah untuk menebus Haaland dari Dortmund. Tak cuma itu, Haaland nantinya digaji mencapai 400.000 pound sterling per pekan atau sekitar 7,2 miliar rupiah. City akan coba memanfaatkan koneksi dengan mantan pemain sekaligus ayah Erling Haaland, Alf Inge, untuk merayu anaknya agar mau hijrah ke kota Manchester. Tottenham terpuruk, Mourinho tak cemaskan masa depannya. Tottenham Hotspur sedang terpuruk usai kalah tipis melawan Chelsea 0-1. Dengan hasil itu, Tottenham melorot ke peringkat 8 klasemen usai mengkoleksi 33 poin dari 21 laga. Tren buruk Tottenham tidak bisa dipungkiri, mulai membuat kursi pelatih Jose Mourinho diragukan. Bagaimanapun, Mourinho diekspektasikan bisa membawa Spurs mengakhiri puasa trofi juara sejak 13 tahun silam. Sesuatu yang Mourinho masih yakin mampu mewujudkannya. Di akhir pekan ini, Tottenham Hotspur akan menjamu West Brom dalam lanjutan liga. Mourinho wajib mutlak mempersembahkan 3 angka. Liverpool versus Manchester City bagi laga final buat Reds.
Liverpool akan menjamu Manchester City akhir pekan ini di lanjutan Liga Inggris. Tim tamu Manchester City sedang dalam tren yang gemilang. City belum terkalahkan di tahun 2021. Tuan rumah Liverpool justru sebaliknya lagi terpincang-pincang. Teranyar, The Reds secara mengejutkan dikalahkan tim papan bawah Brighton dengan skor 0-1 pada Kamis 4 Februari kemarin. Ex pemain Liverpool, Peter Crouch, menegaskan The Reds harus mati-matian kalau menghadapi The Citizen nanti. Sebab baginya, itu bagai pertandingan final bagi pasukannya Jurgen Klopp. MU versus Everton, Cavani siap tampil, Bailey masih tanda tanya. Cavani sebelumnya dikhawatirkan mengalami cedera usai ditarik keluar di pergantian babak pada laga kontra Southampton. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer memastikan Cavani tak mengalami cedera serius dan siap tampil melawan Everton. Nyaris seluruh anggota tim bisa bermain, kecuali Eric Bailly. Bailey sudah absen sejak akhir Januari lalu karena benturan di sesi latihan. Yang musim ini sudah diganggu masalah otot sehingga baru bermain 11 kali di seluruh ajang. Thomas Tuchel suka cara Chelsea bertahan. Chelsea menang atas Tottenham Hotspur 1-0 di Derby London. Thomas Tuchel, manajer Chelsea, mengungkapkan timnya sudah mengunci laga di babak pertama. Di babak pertama, Mason Mount dan kawan-kawan memang begitu dominan. Kami menguasai laga di babak pertama dan seharusnya bisa menambah gol. Selanjutnya di babak kedua, kami harus menderita untuk memenangi laga. Terang Tuchel kepada Sky Sport. Tottenham Hotspur memang begitu menekan Chelsea di babak kedua. Namun The Blues mampu bertahan dengan rapi dan kuat. Hertha versus Bayern, di Rotten menang tipis 1-0. Bayern Munich meraih hasil penuh dari Hertha Berlin dalam lanjutan Bundesliga di Olympiastadion Sabtu 6 Februari. Di Rotten menang dengan skor tipis 1-0. Sejatinya Munchen mendapat hadiah penalti di menit ke-11, namun Lewandowski yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Bayern baru membuka keunggulan di menit ke-21 melalui gol Kingsley Coman. Dengan hasil ini Bayern masih kokoh di puncak dengan torehan 48 poin, sementara Hertha Berlin berada di posisi ke-15 dengan 17 poin. Fiorentina versus Inter, menang 2-0 si ular gusur Milan dari puncak. Inter Milan meraih kemenangan 2-0 di kandang Fiorentina pada Giornata ke-21 Serie A, Sabtu 6 Februari. Dua gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Nicolo Barella di menit ke-31. Now Barella, it may open up for Barella! Dan Ivan Perisic di menit ke-52. There's Alexis Sanchez and now Hakimi, the charging run. Tambahan 3 angka ini membuat Inter menggeser AC Milan dari posisi puncak dengan koleksi 47 poin. Sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-12 dengan 22 poin. Buntut panjang Ibrahimovic versus Lukaku di Derby Milan, Kejaksaan Italia turun tangan. Duel Zlatan Ibrahimovic versus Romelu Lukaku di Derby Milan berbuntut panjang hingga Kejaksaan Italia pun turun tangan. Dilansir dari Calcio Mercato pada Jumat 5 Februari, Ibrahimovic dipanggil ke Casa Milan untuk dimintai keterangan. Ibrahimovic bersama dengan pengacaranya Lorenzo Cantamessa akan bertemu dengan inspektur dari Kejaksaan Federal Italia. Lukaku dan pengacaranya Fabio Esposito juga akan dipanggil oleh Kejaksaan Federal Italia dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, wasit yang memimpin pertandingan saat konflik Ibrahimovic versus Lukaku, Paulo Valeri, juga akan dimintai keterangan. Liverpool resmi rekrut wonderkid Keith Gordon dari Derby County.
Raksasa Premier League Liverpool akhirnya resmi merampungkan proses perekrutan bintang remaja bernama Keith Gordon dari klub Championship Derby County. Lewat laman resmi mereka, Derby County menyatakan bahwa Gordon hengkang ke Liverpool setelah kedua klub mencapai kesepakatan soal biaya kompensasi yang nilainya dirahasiakan. Meski kini sudah resmi bergabung, akan tetapi Gordon diyakini tak akan langsung ditempatkan di skuad utama Liverpool asuhan Jurgen Klopp. Gordon akan dimasukkan ke tim U23 terlebih dahulu. Klopp mengeluh Liverpool tak punya jeda seperti Manchester City. Klopp menilai bahwa kekalahan atas Brighton kemarin adalah imbas dari kelelahan yang dialami Liverpool. Ia mengeluh Liverpool harus dijalani jadwal yang sangat padat musim ini. Pria asal Jerman tersebut merasa situasi sulit ini tak dialami Manchester City yang lebih diuntungkan secara jadwal. Menurut Klopp, The Citizen sempat punya jeda pertandingan 2 pekan akibat klub besutan Pep Guardiola ini dilanda wabah COVID-19. Anggapan Klopp ini sebenarnya tak sesuai fakta. Saat Manchester City dilanda wabah COVID-19, mereka melewatkan satu laga kontra Everton yang seharusnya digelar pada 29 Desember lalu. Setelah duel itu ditunda, City hanya punya jeda sepekan untuk kembali berlaga. Mereka langsung bermain menghadapi Chelsea pada 3 Januari setelah menghadapi Newcastle United sebelumnya pada 27 Desember. Demi buat Messi bahagia, Barcelona siap bajak Aguero dari Manchester City. Klub raksasa La Liga Spanyol Barcelona dikabarkan siap untuk membajak Sergio Aguero dari Manchester City demi membuat hati Lionel Messi senang. Diketahui kontrak Sergio Aguero di Manchester City akan habis pada Juni 2021 mendatang. Akan tetapi, hingga kini The Citizen belum juga menyodorkan kontrak baru kepada striker asal Argentina tersebut. Hal itu lantas membuat Barcelona gembira karena di tengah krisis keuangan mereka bisa menggait Aguero secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Kedatangan Aguero ke Barcelona tentu akan membuat Lionel Messi senang dan ingin terus bertahan di Camp Nou. Kedua pemain itu memang menjadi sahabat baik dan sering satu kamar ketika memperkuat timnas Argentina. Lawan Aston Villa, Arteta tak janji pasang Aubameyang sebagai starter. Pelatih Arsenal Mikel Arteta tidak ingin menjanjikan kepada fans untuk memasang Pierre-Emerick Aubameyang jadi starter kontra Aston Villa. Para fans memang tengah menuntut Mikel Arteta supaya memasang Pierre-Emerick Aubameyang jadi starter menyusul kekalahan dari Wolverhampton dengan skor 1-2 pada pekan ke-21 lalu. Namun Mikel Arteta memiliki cara pandang lain dan lebih memilih untuk memasang pemain yang paling siap. Diketahui Pierre-Emerick Aubameyang baru saja selesai menjalani isolasi mandiri pasca pulang dari Gabon. Ia terpaksa pulang ke Gabon karena ingin mengunjungi ibunya yang sedang terbaring di rumah sakit. Hal itu membuatnya sempat absen dalam beberapa laga The Gunners. Ziyech dan Chilwell mulai terpinggirkan, ini dari Thomas Tuchel. Beberapa nama yang saat ini sudah tidak lagi menghiasi starting 11 Chelsea adalah Hakim Ziyech dan Ben Chilwell. Padahal pada saat era kepelatihan Frank Lampard, kedua pemain tersebut selalu tampil reguler dan bermain bagus. Tuchel pun menjelaskan bahwa ia membutuhkan waktu untuk mengenal lebih jauh karakter dari para pemainnya. Menurutnya, 3 pertandingan di awal bukanlah tolak ukur bahwa ia telah menyingkirkan pemain tersebut. Ini belum selesai, tetapi tentu saja tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal para pemain selain dalam permainan dan situasi sulit, ucap Tuchel. Busuk di Real Madrid, Chelsea siap tampung kembali Eden Hazard. Eden Hazard berpotensi mengakhiri karirnya di Real Madrid lebih cepat. Beredar kabar bahwa manajemen Madrid mulai kehabisan kesabaran untuk mempertimbangkan melepasnya di musim panas nanti. Defensa sentral mengklaim bahwa Chelsea bersedia menampung Hazard jika Real Madrid ingin melepasnya. Pelatih Chelsea saat ini Thomas Tuchel sudah lama mengagumi Hazard. Ia menilai Hazard bisa membuat Chelsea kembali menjadi penantang gelar yang serius. Lebih lanjut, Tuchel juga pede bisa membangkitkan Hazard lagi. Jadi dia berharap Hazard mau kembali ke Stamford Bridge.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!